Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar auditing guna memenuhi tugas UTS pengantar auditing. Untuk lebih jelasnya, simak terus video selanjutnya. Bab yang pertama yaitu tentang pengauditan dan jasa asuransi. Auditing ini adalah prosesnya. Lalu yang mengaudit ini namanya auditor. Jenis-jenis auditor itu ada 4. Yang pertama ada auditor pemerintah. Jadi auditor ini bertugas melakukan auditnya pada instansi-instansi pemerintah saja. Yang kedua ada auditor forensik. Auditor ini umumnya memberikan jasa terkait pengungkapan atas suatu kejahatan kerah putih. Contohnya itu penggelapan uang. Dan auditor yang ketiga yaitu auditor internal. Auditor internal ini auditor yang bekerja pada manajemen perusahaan tersebut atau sebagai karyawan perusahaan tersebut. Kemudian ada yang keempat ada auditor eksternal. Auditor eksternal ini merupakan orang luar perusahaan yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan tersebut. Kemudian ada jasa asuransi. Jasa asuransi ini adalah sebuah jasa independen yang disediakan oleh para profesional dengan memberikan jaminan informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuransi ini ada 3. Yang pertama ada jasa atestasi. Jasa atestasi ini adalah jasa asuransi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu persyaratan tertulis menyatakan kesimpulan tentang keadaan suatu laporan, misalnya laporan keuangan yang dibuat oleh pihak lain. Kemudian ada jasa asuransi lainnya. Ini merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik dalam kapasitasnya sebagai seorang auditor eksternal yang independen, di mana jasa yang diberikan terkait dengan jaminan informasi. Yang ketiga ini jasa bukan asuransi. Jasa bukan asuransi ini yang diterbitkan kantor akuntan publik itu ada 3. Yang pertama itu jasa kompilasi, dan yang kedua ada jasa perpajakan, dan yang ketiga ada jasa konsultasi manajemen. Definisi pengauditan ini. Pengauditan ini merupakan suatu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi. Asersi ini adalah pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan atas asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu tentang standar auditing. Standar auditing ini ada 3. Yang pertama ini ada standar umum, dan yang kedua ada standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga ada standar pelaporan. Standar umum ini juga ada 3. Yang pertama ini audit harus dilaksanakan oleh seorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dan yang kedua ada semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor juga harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian standar yang kedua yaitu ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan ada 3. Yang pertama ini pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan apabila menggunakan asisten ini harus disupervisi terlebih dahulu. Yang kedua, pemahaman juga harus memadai atas pengendalian intern, harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit juga harus kompeten, yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit tersebut. Yang ketiga ada standar pelaporan. Standar pelaporan ini juga ada 4. Yang pertama ini, laporan auditor juga harus menyatakan apakah laporan keuangan tersebut disusun sesuai standar akuntansi keuangan Indonesia. Yang kedua, laporan auditor ini harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan juga harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang terakhir ada laporan auditor harus memuat
suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Ya, bab selanjutnya yaitu tentang penerimaan perikatan audit. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan ada 4. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pelaksanaan pengujian audit. Yang ketiga, pelaporan audit. Dan yang keempat, penerimaan perikatan. Untuk tahap-tahap penerimaan perikatan audit ini, yang pertama ada mengevaluasi integritas manajemen. Dan yang kedua, ada mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Dan yang ketiga ada menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat ada menilai independensi. Dan yang kelima ada menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Dan yang terakhir ada membuat surat perikatan. Untuk surat perikatan sendiri bisa dilihat di slide selanjutnya. Itu termasuk. Oke, selanjutnya yaitu membahas tentang audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Yang pertama nih, audit plan. Audit plan ini agar dapat membuat perencanaan audit dengan sebaik-baiknya, maka auditor juga harus memahami bisnis klien dengan sebaik-baiknya, termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasinya, struktur permodalan, metode produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Isi dari audit plan ini sendiri ada hal-hal yang mengenai klien, hal-hal yang mempengaruhi klien, dan rencana kerja auditor. Selanjutnya ada audit program. Audit program yang baik harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, audit prosedur yang harus dilakukan, kesimpulan dari pemeriksaan. Kemudian selanjutnya ada audit prosedur. Ini merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya, dan ini sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada audit teknik. Audit teknik ini merupakan cara-cara untuk memperoleh bukti audit seperti konfirmasi observasi, inspeksi tanya jawab, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada risiko audit dan materialitas. Risiko audit apa ini? Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana semestinya. Kemudian materialitas sendiri adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang memberikan kepercayaan atas informasi tersebut. Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas dalam merencanakan audit guna untuk memperoleh bukti audit yang kompeten dan mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Ini ada 3. Yang pertama ada risiko bawaan, yang kedua ada risiko pengendalian, dan yang ketiga ada risiko deteksi. Oke, selanjutnya yaitu bab mengenai bukti audit dan prosedur audit. Jadi bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan, dan ini dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian bukti audit yang mendukung laporan keuangan ada 2, yaitu data akuntansi seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, rekonsiliasi, dan lain-lain. Yang kedua ada semua informasi penguat tersedia bagi auditor seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertimbangan profesional, kedua integritas manajemen, ketiga kepemilikan publik versus terbatas, keempat kondisi keuangan. Untuk tipe bukti audit itu ada 2, yaitu tipe data akuntansi, yaitu pengendali intern dan catatan akuntansi. Kemudian ada tipe informasi penguat, yaitu ada bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan rasio, bukti dan spesialis.
Prosedur audit ini merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Kemudian ada prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, inspeksi, kedua, pengamatan, ketiga, permintaan keterangan, keempat, konfirmasi, kelima, penelusuran, dan keenam, pemeriksaan bukti pendukung, ketujuh, ada perhitungan, dan kedelapan, ada scanning, kesembilan, ada pelaksanaan ulang, dan kesepuluh, ada teknik audit berbantuan komputer. Kemudian ada situasi audit yang mengandung risiko besar, ada pengendalian intern yang lemah, ada kondisi keuangan yang tidak sehat, ada manajemen yang tidak dapat dipercaya, dan lain-lain. Kemudian ada tujuan khusus dari audit. Ini ada keabsahan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, klasifikasi, pisah batas, akurasi mekanis, dan pengungkapan. Oke, bab yang terakhir yaitu tentang kertas kerja. Kertas kerja ini merupakan catatan-catatan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kemudian contoh kertas kerja itu ada catatan memo, hasil analisis jawaban, konfirmasi, dan lain-lain. Kertas kerja ini dapat diperoleh dari klien, hasil analisis auditor, yang ketiga yang independen. Kemudian ada 4 tujuan dalam pembuatan kertas kerja. Yang pertama, dasar untuk perencanaan audit, kemudian dasar untuk menentukan jenis laporan audit, yang ketiga untuk penelaahan oleh penyedia dan partner, dan yang keempat sebagai alat dokumentasi utama bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian ada tipe kertas kerja, ada yang pertama audit program, yang kedua ada working trial balance, dan yang ketiga ada summary of adjustment journal entries, dan yang keempat ada top schedules, dan yang kelima ada supporting schedules. Kemudian, setiap kertas kerja ini harus diberikan indeks, baik di sudut atas ataupun di sudut bawah. Kemudian, ada 3 metode dalam pemberian indeks terhadap kertas kerja, yaitu ada indeks angka, ini kertas kerja dan schedule utama diberi indeks dengan angka. Yang kedua, indeks kombinasi angka dan huruf. Ini kertas kerja utama dan schedule utama diberi kode huruf, dan sedangkan schedule pendukungnya diberi kode kombinasi huruf dan angka. Kemudian ada indeks angka berurutan. Ini kertas kerja diberi angka yang berurutan. Dan selanjutnya tentang pengarsipan kertas kerja. Untuk setiap kliennya ini ada 2 macam. Yang pertama ada arsip audit tahunan. Untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan disebut dengan arsip kini. Yang kedua ada arsip permanen. Ini untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan, tetap. Datanya itu tetap. Kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.